Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permen kita, perbincangan menarik. Karena permen ini isi dengan mental ya, mengulas berita aktual. Baik, sebelumnya Sobat, saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat, ini ada berita menarik ya terkait dengan pergantian pemimpin baru yang ada di DKI Jakarta ya. Baik Sobat, saya langsung bacakan. Ini saya akan memaparkan sekilas dari isi berita yang dilansir oleh Tempo ya. Heru Budi Hartono dilantik menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta hari ini ya. Jadi yang dilantik itu tepatnya di hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Kemudian pada hari sebelumnya Ahad tanggal 16 itu Bapak Anies sudah digeser ataupun sudah selesai dari penugasannya, sehingga pada tanggal 16 ini rasa tanggung jawab dan tugas Bapak Anies sudah selesai. Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah melantik 3 pemimpin baru, yakni Gubernur DKI Jakarta, kemudian yang kedua PJ Bupati Yapen, dan yang ketiga PJ Bupati Tolikara. Pemilihan Bapak Heru ini dilakukan pada sidang tim penilaian akhir pada Jumat 7 Oktober tahun 2022, di mana pemilihan 3 orang pada masa tim penelitian akhir tersebut ada Bapak Heru Budi Hartono, kemudian yang kedua Marullah Matali, Sekda DKI Jakarta, kemudian yang ketiga Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. 3 nama ini telah dijadikan sebagai pilihan, tetapi yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi Bapak Heru Budi Hartono, di mana Bapak Presiden kita menginstruksikan agar Bapak Budi tersebut fokus di dalam penanganan tata ruang, kemudian yang kedua banjir, yang ketiga kemacetan. Bapak Presiden Jokowi juga menaruhkan empati dan harapan besar terhadap Bapak Budi Hartono, karena Bapak Budi juga terkenal mantan pejabat wali kota Jakarta Utara tersebut. Dan kalau kita lihat dari rekam jejak beliau, memang sangat mumpuni dan juga tidak asing lagi tatkala diangkat namanya di DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari rekam jejak yang diliput oleh tribunnews.com bahwa Bapak Budi Hartono tersebut pernah menjadi Kepala Sekretariat Presiden, dan ini masa jabatan yang saat ini ditugaskan oleh Bapak Presiden. Kemudian pada tahun sebelumnya, tahun 2017 itu, Bapak Budi tersebut hampir disandingkan dengan wali kota Bapak Ahok tersebut.
hampir disandingkan hanya saja ada pertukaran politik dan komunikasi politik, sehingga Bapak Budi pun memundurkan diri dari pendamping Bapak Ahok tersebut. Kemudian ada di tahun 2015, Bapak Budi juga menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD di DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2014, Bapak Budi tersebut ditugaskan ataupun menjabat sebagai wali kota di Utara. Kemudian di tahun 93 itu menjadi staf khusus. Dan ini tidak meragukan lagi tatkala kita melihat dari rekam jejak dari Bapak Budi tersebut. Dan ini pun menjadi sebuah tantangan baru saat ini yang dianggap sebagai pemimpin ataupun pengganti daripada Anies Baswedan, di mana tantangan besar yang diinstruksikan oleh Presiden itu terkait dengan macet, juga terkait dengan banjir, dan ada juga terkait dengan tata ruang. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian besar daripada permintaan Presiden Jokowi. Tatkala nantinya ini bisa diimplementasikan ataupun dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin ini menjadi sebuah pancaran besar ataupun menjadi citra politik yang baik terhadap kepemimpinan Bapak Budi tersebut. Ya, memang setiap pemimpin, setiap regenerasi tentu ada tantangan baru, tentu ada sebuah proses baru, tentu ada sebuah mekanisme baru yang harus mereka jalani. Dan ini menjadi sebuah risiko terhadap orang yang menjadi pemimpin. Hal ini juga kalau saya lihat daripada buku Perspektif Etika Politik, di mana buku tersebut dikarang oleh Arskal Salim pada tahun 99, ya, di mana dalam tulisan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemimpin pada hakikatnya adalah perwakilan Tuhan untuk menjaga agama dan penataan dunia. Dan ini bagian daripada tantangan baru yang dihadapi oleh Budi Hartono tersebut. Kala Bapak Budi Hartono ini dipercayai sebagai PJ daripada kepemimpinan yang ada di DKI Jakarta saat ini. Kalau kita dilihat dari etika politik, memang pemimpin baru tentu mempunyai risiko baru. Pemimpin yang baru mempunyai tantangan baru. Pemimpin yang baru juga mempunyai mekanisme dan aturan regulasi yang baru yang harus mereka rumuskan, yang mereka harus tetapkan, yang mereka harus dijadikan sebuah kebijakan. Seorang pemimpin yang baru, kalau saya memakai 6 perspektif di sini, yang pertama tentu harus amanah. Amanah dalam artian pemimpin harus menjadikan sebuah panutan utama di dalam memimpin, di dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana setiap keluhan, setiap permasalahan, setiap tantangan itu memang harus diselesaikan oleh pemimpin itu sendiri, di mana pemimpin punya rekan-rekan kerja, pemimpin punya stakeholder, mempunyai jajaran yang harus mereka gerakkan ataupun harus mereka utus maupun harus mereka
menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Sehingga dalam tatanan amanah ini, kalau kita mengutip dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa pada ayat 58, bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu dengan secara adil-adilnya. Tentu ini menjadikan sebuah teguran ataupun sebuah instrumen di dalam menegakkan sebuah hukum yang secara adil-adilnya. Jangan dianggap sebagai pemimpin baru menjadikan sebuah terobosan tatkala korupsi di mana-mana, kemudian hukum yang dianggap sebagai tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ini menjadi sebuah justifikasi terhadap kehidupan masyarakat. Tentu ini harus diubah, tentu harus ini dievaluasi ulang di dalam menata hukum, di dalam menetapkan hukum, di dalam merumuskan dan menjadikan sebuah kebijakan. Dan implementasi itulah yang harapan masyarakat menjadikan sebuah dampak terhadap kemajuan masyarakat maupun Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, musyawarah. Ya, musyawarah ini di dalam sebuah peraturan, di mana aturan pada dasarnya, pada hakikatnya aturan memang berangkat dari hati nurani rakyat itu sendiri, permasalahan yang ada di bawah, permasalahan yang menjadi sebuah keluhan di mata masyarakat. Dan musyawarah ini harus dijadikan sebuah instrumen di dalam memutuskan, di dalam merumuskan, di dalam menetapkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada kehidupan elit-elit politik itu saja, tetapi harus berdampak masif, menjadikan sebuah masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang bisa menjalankan hidupnya dengan tenang dan menjalankan hidupnya dengan tentram. Dan musyawarah ini kalau kita lihat di dalam surat Al-Quran itu ada di dalam surat Ali Imran 159, bahwasanya dalam kutipan mengartikan dari potongan ayat tersebut, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka kamu bertakwalah kepada Allah, bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Tentu dalam kata takwa di sini mengartikan bahwa kita harus takut dengan Allah, kita harus takut dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, ataupun implementasi nantinya itu berdampak secara positif maupun negatif. Tentu kita harus memasrahkan diri kepada Allah itu dengan secara lantang dan tanpa ragu-ragu. Maka dari itu musyawarah ini menjadi penting di dalam memutuskan sebuah kebijakan, merumuskan, menetapkan, dan bahkan mengimplementasikan. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial. Masyarakat tentu harapannya sebagai pemimpin baru, di mana pemimpin yang sebelumnya sudah dicela, sudah dianggap sebagai pemimpin yang tidak begitu merakyat ataupun sibuk dengan kehidupannya sendiri, pemerintahan tanpa memikirkan dengan masyarakat, dan itu menjadi sebuah perbincangan publik, ya, di mana-mana setiap pemimpin memang yang dilihat dari kinerja yang tidak begitu menyentuh terhadap masyarakat. Tetapi pada dasarnya setiap pemimpin ada plus minusnya, setiap pemimpin juga ada kebaikannya dan keburukannya, sudah menjalankan sesuai dengan kebijakannya. Tetapi di mata masyarakat masih ada yang menganggap pemimpinnya kurang ini dan kurang itu. Itu sudah hal biasa tanpa kita sadari bahwa manusia ini yang
tidak lepas dengan kesalahan dan hilaf, tentu itu selalu ada dalam diri manusia itu sendiri. Dan keadilan sosial kalau kita lihat dalam Quran itu yang terdapat pada ayat 25 surat Al-Hadid itu, dalam potongan ayatnya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul dengan membawa bukti-bukti nyata yang telah kami turunkan bersama mereka, Alkitab dan Raja, keadilan, agar manusia melaksanakan keadilannya. Tentu seorang pemimpin ini di samping harus adil, baik itu adil pada diri sendiri, pada stakeholdernya, pada pembuatan kebijakan, pada masyarakat, maupun bersifat universal, itu memang harus seorang pemimpin harus adil secara sosial ataupun keadilan sosial. Dan ini meskipun mereka berdrama secara publik ataupun tidak berdrama, memang seharusnya seorang pemimpin harus mempunyai jiwa sosial yang berjiwa keadilan sosial. Yang keempat, terkait dengan persatuan. Ya. Tentu seorang pemimpin meskipun mereka tidak suka dengan satu ras, meskipun mereka tidak suka dengan suku yang lain, meskipun mereka tidak menyukai adat istiadat ataupun agama yang lain, tentu mereka harus mampu mensinergikan antara kekuatan satu dengan kekuatan lain, mensinergikan antara kemauan satu dengan kemauan yang lain. Dan kita pun tidak begitu arogansi terhadap antara suku satu, ras satu, agama satu, dan budaya yang satu. Tentu kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini menjadi sebuah harapan masyarakat di mana seorang pemimpin mempunyai jiwa persatuan itu menjadi sebuah tantangan besar, di mana tatkala seorang pemimpin dipuja dan dipuji itu menjadikan sebuah kebanggaan, dan kritik pun menjadi sebuah musuh ataupun tantangan. Dan ini bukan secara demokratis, pemimpin yang tanpa dikritik dan pemimpin hanya ingin dipuja. Tentu hal ini bukan menjadi sebuah nilai persatuan. Ya. Kemudian yang keempat, prinsip perdamaian. Terkait dengan prinsip perdamaian di sini, memang sebagai umat Islam, di mana setiap berjumpa dengan kaum yang lain ataupun sesama Islam, tentu mereka selalu menyapa ataupun dengan mengucapkan salam, di mana makna dalam salam ini mendoakan dalam kebaikan, ataupun mengucapkan salam ini mendoakan satu sama lain, sehingga disitulah memaknai sebagai orang Islam ini dalam perspektif agama menjadi doa tersendiri di dalam keseharian mereka. Maka seorang Islam harus melakukan hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari prinsip perdamaian ini. Kemudian toleransi, bagian yang terakhir ini, saya rasa seorang pemimpin itu harus mengakui bahwa dirinya itu sebagai agama yang berbeda dengan apa yang kalian pimpin. Misalnya Indonesia ini bermacam-macam ragam budaya, etnis, kemudian agama. Tentu ini di DKI Jakarta ini banyak ras, banyak suku, budaya. Tentu itu harus menjadi sebuah tantangan baru, menjadi sebuah elaborasi di dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan bagian dari caci maki, bukan bagian dari senang tidak senang. Tentu kita tentu sebagai pemimpin harus mempunyai jiwa toleransi, di mana toleransi ini tanpa melihat asal dari manakah, ras manakah, agama manakah, dan mereka
keturunan manakah, tentu tidak dilihat dari itu. Maka dari itu sikap dan jiwa toleransi ini harus ditanam secara matang dan dapat diimplementasikan di dalam roda kepemerintahan tersebut, baik dalam membuat peraturan, baik dalam menyikapi hal-hal yang menjadi tantangan ataupun dalam hal yang lain. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu, dalam potongan ayat la ikraha fiddin, ya, di mana arti dan makna tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, dan ini bukan bagian dari paksaan. Siapa yang minat dan siapa yang mau itu dipersilahkan, dan siapa yang tidak mau dan juga tidak memaksakan diri. Hal ini bagian dari toleransi. Setiap agama tentu mempunyai acuan dan panutan hal ini. Bukan hanya agama Islam saja yang mempunyai acuan ataupun panduan tersebut, ya, ataupun kitab. Tentu yang lain mempunyai Alkitab itu masing-masing. Baik Sobat SHC, ya mungkin pemaparan yang begitu menarik ini semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.